Baik, selamat sore Bu Indri. Perkenalkan, saya Syadinda Putri Indriana. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Manajemen Perubahan dengan judul Perubahan dalam Lingkungan Usaha yang Bergejolak pada Bank Danamon. Yang pertama, untuk latar belakang sendiri, manajemen perubahan adalah bentuk suatu usaha yang dilakukan guna mengelola seluruh akibat yang dihasilkan karena adanya perubahan dalam suatu perusahaan. Salah satu perubahan terjadi pada suatu perusahaan, yaitu Bank Danamon. Tidak dapat disangkal bahwa lingkungan usaha suatu perusahaan akan sangat mempengaruhi keberhasilan bahkan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Nah, saat ini Bank Danamon terjadi banyak perubahan di lingkungan usahanya yang berlangsung secara terus-menerus dan sifatnya seringkali gak terduga dan tidak diramalkan sebelumnya. Perubahan-perubahan tersebut adalah perubahan dalam rezim, yaitu suatu aturan atau pengaturan baru yang melahirkan lingkup baru atau aturan baru. Karena aturan mainnya berubah, maka segala sesuatu juga menjadi berubah nih, sehingga setiap pihak yang ingin tetap berhasil harus bisa adaptasi dengan perubahan di lingkungan itu sendiri. Dan perubahan paradigma ini seringkali bersifat quantum leap, yaitu perubahan yang total, radikal, dan membawa efek dramatik. Misalnya pola-pola yang berlaku pada abad industri ini sudah menjadi using diganti oleh pola-pola yang berlaku untuk abad informasi. Pasar yang stabil ini sudah menjadi sejarah yang ada sekarang adalah pasar yang terus-menerus berfluktuasi. Di sektor perbankan Indonesia banyak fenomena menarik yang terjadi sejak digulirkannya regulasi yang dikenal sebagai Pekto 88 yang isinya antara lain memberikan kemudahan bagi pendirian kantor cabang bagi bank-bank yang sudah berdiri sebelum Pekto 88 dikeluarkan serta pendirian bank-bank swasta baru. Kita masuk ke pembahasannya. Lingkungan perusahaan secara umum dapat meliputi seluruh faktor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, hukum, dan ekologi yang mungkin mempunyai dampak terhadap perusahaan, tetapi relevansi dampaknya tidak bersifat langsung. Di samping itu tentu juga meliputi pola lingkungan spesifik perusahaan, di mana pergerakannya bisa berdampak langsung kepada perusahaan. Lingkungan spesifik ini terdiri dari lingkungan industri perusahaan dan lingkungan operasi perusahaan. Menghadapi kondisi tersebut, setiap bank dituntut untuk tidak terlambat mengantisipasi keadaan dan melakukan penyesuaian sehingga tetap mampu berkembang dengan baik dan sukses. Saat ini, nasabah menuntut pelayanan yang ramah, cepat, tanggap, tepat, dan sanggup memenuhi keinginan mereka. Tingginya tuntutan mereka berjalan seiring dengan makin tingginya pengetahuan nasabah akan jasa-jasa perbankan dan semakin ketatnya tingkat kompetensi antara bank-bank lainnya. Nah, Bank Danamon atau PT Bank Danamon Indonesia sebagai salah satu bank swasta devisa nasional di Indonesia juga tidak terlepas dari kondisi yang dihadapi perbankan nasional. Bank Danamon saat ini memiliki jaringan tidak kurang dari 218 kantor cabang dan cabang pembantu yaitu tersebar di 27 provinsi serta hampir semua kota besar di Indonesia. Dengan total karyawan sekitar 7.000 orang, total aset yang dimilikinya mencapai 7,3 triliun posisi per 30 September dan menjadikannya bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia.
Perubahan yang dilakukan Bang Naman ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai bagian dari suatu bisnis proses reengineering atau BPR yang sedang dilakukan. Proses tersebut merupakan suatu langkah pembenahan yang sifatnya fundamental. Pembenahan ini tidak hanya meliputi proses bisnis saja, melainkan juga struktur organisasi, definisi pekerjaan, sistem manajemen, nilai-nilai budaya perusahaan, value, dan belief. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk membuat perusahaan mampu melayani nasabahnya lebih cepat, lebih memuaskan, lebih efisien, dan lebih berkualitas. Dengan demikian, pihak perusahaan akan menjadi lebih kompetitif dalam menghadapi para pesaingnya untuk mencapai tujuan. Itulah divisi kredit korporasi Bank Danamon. Untuk melakukan suatu restrukturisasi organisasi dengan menerapkan suatu struktur organisasi horizontal. Struktur burn ini memangkas lapisan manajer ini tengah yang ada. Nah, untuk mengetahui apakah implementasi dari perubahan tersebut sudah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu diadakannya proses monitor. Proses monitor dilakukan dengan melakukan pengumpulan data, umpan balik, dan pertemuan-pertemuan khusus dengan para pelaksana perubahan untuk membicarakan hasil dan perubahan tersebut. Nah, yang pertama harus dilihat tentu saja adalah output setelah implementasi perubahan itu. Seperti yang diinginkan atau tidak. Jadi intinya, salah satu perubahan terjadi pada suatu perusahaan tidak dapat disangkal bahwa lingkungan usaha juga akan sangat mempengaruhi keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Gitu. Terima kasih dan demikian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya dimaafkan. Terima kasih. Selamat sore.